Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Serie A memasuki laga pamungkasnya akhir pekan ini. Inter sudah menasbihkan diri sebagai jawara sejak beberapa pekan lalu di saat kompetisi menyisakan 4 laga. Ada Atalanta yang di sisi lain juga sudah memastikan tiket Liga Champions musim depan aman dalam genggaman, walaupun belum bisa mengunci pasti posisi mereka di papan klasemen. Praktis 2 tiket ke Liga Champions yang tersisa yang masih diperebutkan Napoli, AC Milan, dan Juventus menjadi sorotan utama di laga akhir pekan ini. Dikutip dari Nerazzurri, akhir pekan ini menjadi laga yang spesial bagi Interisti karena setelah menunggu 10 tahun, mereka siap kembali melihat La Beniamata mengangkat trofi bergengsi ke atas langit. Semalam Lega Serie A mengonfirmasi jika laga Inter versus Udinese akan digelar pada hari Minggu 23 Mei pukul 20 waktu Indonesia Barat. Laga Inter Udinese ini menjadi satu-satunya laga yang digelar di jam bersahabat pada hari Minggu mendatang, sehingga semua perhatian bisa tertuju pada laga ini. Usai laga, Inter akan menerima penyerahan gelar Scudetto musim ini, sehingga laga ini patut dinantikan dan tak boleh terlewatkan. Inter masih memiliki sejumlah rekor untuk dikejar di partai terakhir Serie A melawan Udinese. Edisi cetak Corriere dello Sport mengatakan Nerazzurri ingin menyelesaikan musim mereka dengan sempurna setelah mereka dikalahkan di Juventus oleh penampilan wasit yang buruk. Inter dapat melewati 90 poin untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka jika mereka menang di San Siro pada hari Minggu. Mereka akan mendapatkan 91 poin jika menang. Sebelumnya Roberto Mancini pernah memimpin klub meraih 97 poin pada musim 2006-2007. Pasukan Antonio Conte juga akan berusaha untuk memperpanjang rekor kemenangan kandang di Liga, yang saat ini menjadi 15 kemenangan berturut-turut setelah mereka mengalahkan Roma pekan lalu. Inter juga berharap untuk menyelesaikan musim dengan pertahanan terbaik Serie A, dengan Nerazzurri saat ini unggul 3 gol dari Juventus di tabel tersebut. Mereka memiliki peluang besar untuk mengakhiri dengan selisih gol terbaik di Liga. Saat ini Inter memiliki selisih gol plus 50, unggul atas Atalanta dan Napoli yang memiliki selisih gol plus 45. Namun Inter tidak bisa lagi menyamai rekor Juventus untuk jumlah poin yang didapat dalam satu paruh musim, karena mereka hanya bisa meraih 50 poin dengan mengalahkan Udinese. Conte mencatat rekor itu sendiri pada tahun 2013-2014 ketika Bianconeri mencapai pertengahan musim dengan 52 poin. Barella sukses menjalani operasi koreksi pada bagian nasal septum hidungnya di Instituto Humanitas di Rozzano kemarin. Sang pemain diperkirakan tidak akan bermain dalam pertandingan terakhir Nerazzurri musim ini melawan Udinese. Edisi cetak Gazzetta dello Sport mengatakan operasi itu tidak akan mencegah gelandang tersebut ambil bagian dalam perayaan Scudetto usai pertandingan. Barella akan berada di bangku cadangan saat melawan tim Luca Gotti dan akan turun ke lapangan setelah waktu penuh untuk mengangkat trofi bersama rekan setimnya di Inter. Pemain berusia 24 tahun menikmati musim yang luar biasa bersama Inter musim ini, mencetak 3 gol dan memberikan 13 assist di semua kompetisi. Antonio Conte memiliki gagasan yang sangat jelas tentang pemain mana yang harus bertahan di Inter musim depan. Sky Sport Italia mengatakan Conte akan meminta Stefan Zhang untuk berjanji tidak akan menjual 6 pemain sebelum memutuskan akan bertahan di klub atau tidak. Bos Inter bersikeras klub tidak bisa kehilangan Alessandro Bastoni
Milan Skriniar, Achraf Hakimi, Nicolo Barella, Romelu Lukaku, dan Lautaro Martinez. Lautaro dan Bastoni menjadi subjek spekulasi transfer saat ini, namun mereka adalah tulang punggung tim. Dan Conte tidak akan pernah setuju untuk menjual salah satu dari mereka. Ini adalah kondisi yang akan didiskusikan Conte dengan Zhang ketika mereka bertemu untuk pembicaraan dalam beberapa hari mendatang. Dengan pelatih kepala Inter mencari jaminan tentang seberapa kompetitif skuad musim depan. Inter akan menjalani minggu yang penting untuk masa depan klub, dengan Suning akan mendapatkan kesepakatan pembiayaan dari Amerika untuk mengatasi masalah keuangan jangka pendek. Klub dapat membayar berbagai tenggat pembayaran setelah mereka menyelesaikan kesepakatan dengan Oaktree Capital Management, walaupun itu tidak akan menyelesaikan semua masalah keuangan mereka. Inter masih perlu memangkas biaya dan mengurangi tagihan gaji mereka menjelang musim depan. Dan ini adalah salah satu poin diskusi yang akan diangkat saat Zhang bertemu Conte. Andrea Ranocchia siap membuktikan cintanya kepada Inter dengan bersedia menerima pemotongan gaji untuk bertahan di klub lebih lama. AfsiInternews.it mengatakan bek itu bermimpi untuk mengakhiri karirnya bersama Nerazzurri, meski kontraknya dengan Inter berakhir dalam waktu kurang dari 2 bulan. Inter tetap menjadi pilihan pertama Ranocchia untuk musim depan, dan ini bisa membuka pintu untuk perpanjangan kontrak 1 tahun dengan gajinya turun dari 1,5 juta euro menjadi 1 juta euro plus bonus. Ranocchia siap memberikan kelonggaran karena masalah keuangan Inter, tanda lain dari cintanya pada klub yang dia bela sejak tahun 2011. Antonio Conte dikenal sangat dekat dengan Ranocchia setelah sebelumnya melatihnya di Bari. Ranocchia juga diapresiasi di Inter atas kehadirannya di ruang ganti sebagai pemberi motivasi yang baik. Ranocchia hanya membuat 7 penampilan untuk Inter musim ini, tetapi ia selalu memberikan penampilan terbaik saat dipanggil, dan tampaknya petualangannya bersama Nerazzurri mungkin belum berakhir. Inter juga telah menawarkan kontrak baru kepada De Ambrosio, tetapi gaji pemain berusia 32 tahun itu akan turun dari 2,4 juta euro per tahun menjadi 1, juta euro dengan kontrak barunya. Sebelumnya sang bek telah menyatakan sangat bahagia dengan kehidupan di Inter, sementara keluarganya merasa nyaman tinggal di Milan. Namun De Ambrosio dan agennya tidak yakin dengan tawaran ini, yang menyebabkan spekulasi mengaitkannya dengan Napoli, Lazio, Fiorentina, dan AC Milan. Inter dikabarkan ingin Cagliari memasukkan 1 pemain mereka sebagai bagian dari kesepakatan untuk penebusan Raja Nainggolan. Nama yang tengah diincar Nerazzurri adalah gelandang muda yang paling menjanjikan Cagliari, yakni Riccardo Ladinetti. Tuttosport melaporkan bahwa gelandang berusia 20 tahun, Riccardo Ladinetti bisa menjadi solusi dalam negosiasi antara kedua klub soal masa depan Nainggolan di tengah krisis finansial. Nainggolan masih terikat kontrak dengan Inter hingga 2022, di mana ia saat ini bernilai 10 juta euro dengan gaji sebesar 4,5 juta euro per musim. Inter telah menemukan striker baru pilihan keempat mereka untuk musim depan. Gazzetta dello Sport menyebut Edi Salcedo akan kembali dari masa pinjamannya di Hellas Verona dan menggantikan Andrea Pinamonti di lini serang Nerazzurri. Inter telah memutuskan untuk menaruh kepercayaan pada Salcedo karena dia sesuai dengan kebijakan baru klub. Karena dia adalah pemuda Italia serba bisa dengan potensi besar dan gaji yang relatif rendah. Sedangkan Pinamonti diperkirakan akan dipinjamkan ke tempat lain untuk mencari lebih banyak waktu bermain, setelah hanya membuat 7 penampilan di bawah Antonio Conte musim ini.
Inter akan kehilangan peluang meraup 17 juta euro jika AC Monza gagal promosi ke Serie A. Monza terancam gagal promosi ke Serie A setelah di leg pertama babak semifinal playoff Serie B. Mereka kalah 0-3 di kandang Cittadella. Menurut laporan dari AFC Inter 1908.it, bahwa Monza saat ini meminjam 2 pemain Inter yang akan mereka kontrak secara permanen jika mereka sukses mengamankan 1 tiket promosi ke Serie A. 2 pemain tersebut adalah kiper Michele Di Gregorio dan bek sayap Lorenzo Pirola. Inter saat ini sangat membutuhkan penjualan kedua pemain tersebut demi membantu mengatasi masalah keuangan klub. Di Gregorio dipinjamkan ke Monza pada musim panas lalu dengan opsi permanen seharga 7 juta euro di musim panas. Sedangkan Pirola memiliki nilai perebusan senilai 10 juta euro.